Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya banyak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mendengar Tuhan mengatakan kepadanya, "Sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau dan aku mengasihi engkau." Saya merenungkan saat ketika Tuhan sebelum membentuk kita. Itu artinya kita sudah ada sebelum dibentuk, sebelum ada bentuknya. Tetapi kemudian muncul juga kita sudah ada sebelum berpikir. Ketika di dalam rahim kita sudah ada. Kita sudah hidup sebelum bisa berpikir, sebelum bisa merasa. Dan ternyata kita sudah ada jauh sebelumnya, sebelum kita mempunyai bentuk. Itu berarti bahwa di luar bentuk kita, di luar juga ruang dan waktu. Itu artinya kita sudah ada selalu bersama dengan Allah. Dan itu menakjubkan sekali, karena kemudian mengatasi semua persoalan. Karena kebanyakan persoalan muncul dari pikiran dan perasaan. Tetapi kita lebih besar dari pikiran dan perasaan. Karena kita sudah ada sebelum bisa berpikir, sebelum bisa merasa. Dan kita selalu sudah ada bersama dengan Tuhan. Hanya seringkali karena kita terus-menerus dibesarkan dengan cara berpikir dan merasa, maka kemudian bahkan mengalami peristiwa, kita seringkali membuat filter. Jadi tidak mengalami secara langsung. Saya mengalami seseorang, misalnya saya bertemu dengan seseorang contohnya, maka yang terjadi adalah saya, lalu pikiran saya yang menyaring dan menjadi perantara antara saya dan orang itu. Bukan saya sebagai subjek ketemu orang itu sebagai subjek, tetapi saya dengan filter pikiran kemudian mencoba mengerti orang itu. Tapi sebetulnya yang dimengerti adalah pikiran saya tentang orang itu. Bisa jadi yang saya pikirkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang saya pikirkan itu. Karena itu kita belajar untuk to see without eyes, to know without mind. Dan itulah experiencing, mengalami langsung seseorang maupun sebuah peristiwa. Dan di situ kemudian kita membongkar semua batas-batas yang menghalangi kita untuk mengasihi. Karena batas utama adalah pikiran kita yang menghakimi atau menilai entah seseorang, entah sebuah peristiwa. Orang ini baik, orang ini tidak baik, orang ini menjengkelkan, orang ini menyakitkan. Itu semua penilaian. Dan seringkali tidak ada kaitannya dengan orang yang kita nilai, terutama pada saat itu, saat ini. Karena orang selalu berubah. Dan setiap pribadi adalah subjek. Ketika kita pikirkan, kemudian dia menjadi objek. Dan karena itu menghakimi, menilai selalu salah dan tidak perlu. Lebih baik experiencing, mengalami langsung. To see without eyes, to know without mind. Pada waktu itu kita kemudian bisa bersatu, komunio, bersama-sama, unificatio, menjadi satu. Karena pada waktu itu saya bukan hanya menangkap apa yang dikatakan, karena itu berarti pikiran. Saya juga bukan menangkap hanya apa yang dirasakan, tetapi saya menangkap subjek yang merasa, subjek yang berpikir, yang ada di hadapan saya.
Lalu di situ kemudian subjek bertemu subjek. Dan memang tidak bisa dipikirkan, karena begitu dipikirkan dia menjadi objek. Hanya bisa dialami. Dan disitulah bertemu subjek dengan subjek yang sebetulnya adalah satu, tanpa batas. Maka kita bisa mengatakan engkau adalah aku dan aku adalah engkau, dan kita selalu ada di dalam Tuhan. Pada saat itulah tidak ada persaingan, tidak ada sakit hati, tidak ada iri hati, karena aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan kita sama-sama berada di dalam Tuhan. Maka penting sekali kita melatih bagaimana cara mengalami langsung, karena selama ini kita sudah terbiasa dibentuk dan dididik untuk mengalami peristiwa ataupun orang melalui filter pikiran, menilai dulu dan menganggap yang kita nilai adalah orang itu, dan itu keliru, karena itu sekedar penilaian kita sendiri. Itu adalah objek dari pikiran kita sendiri yang kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan orang yang kita nilai, karena orang yang ada di hadapan kita adalah subjek. Begitu kita nilai menjadi objek, dan kita kehilangan keseluruhan yang adalah subjek itu, yang tanpa batas, yang sempurna, utuh, misteri, di luar ruang dan waktu, yang hanya bisa dialami, bukan dinilai atau dimengerti. Maka penting sekali kita sungguh-sungguh terbuka, hadir sebagai subjek, kemudian menghadirkan diri sepenuhnya, sadar sepenuhnya, awareness, presence, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan percaya segala sesuatu. Di situ tidak ada persoalan, karena semuanya diterima, karena semua dimengerti, dan kita sabar menanggung segalanya. Apalagi kita kemudian bisa melihat, menembus pikiran dan perasaan, sehingga bertemu dengan subjek yang memang jauh lebih besar daripada yang bisa dipikirkan, yang bisa dirasakan. Disitulah kesatuan terjadi, disitulah kesempurnaan. Pada waktu itu tidak ada lagi yang perlu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Tidak ada lagi kekhawatiran karena tidak ada persaingan, tidak ada lagi ketakutan karena tidak ada lagi ancaman. Yang ada adalah kesatuan subjek dengan subjek, subjek dengan Allah sendiri. Being ketemu being, bukan pikiran ketemu pikiran. Karena itu juga di situ tidak ada kekecewaan. Karena dalam kesadaran yang hadir sepenuhnya ada kesempurnaan, ada Tuhan, dan kita selalu berada di dalam Tuhan sebelum kita dibentuk menjadi seperti sekarang ini. Maka mari kita hadir sepenuhnya, mengalami sepenuhnya, hidup sepenuhnya, bukan berpikir tetapi hidup. Kita tidak harus mengalami sesuatu melalui filter pikiran dan penghakiman. Cukup membuka diri seluas-luasnya dan menerima apa saja, mensyukuri apa saja, dan sabar menanggung segala sesuatu. Disitulah kita mengalami bersatunya Allah dan manusia, bersatunya kita dengan semesta, bersatunya kita dengan sesama. Mudah-mudahan dengan bantuan rahmat Allah kita bisa mengalami kasih yang selalu hadir di dalam setiap pribadi, di dalam setiap peristiwa, sehingga kita selalu bisa bersyukur dalam keadaan apa saja. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.